Ya, harus lagi. Mungkin waktunya hari ini kami belum melakukan sholat di 3 kali minggu umrah ini kami berada di tahap aksi nyata. Jadi di aksi nyata ini saya buat program rencana kemarin itu IHT workshop tentang budaya positif. Jadi kami akan mengumpulkan beberapa guru, akan memberikan diseminasi terkait materi budaya positif. Nanti akan kami bimbing minimal 1 guru untuk bisa melakukan restitusi. Karena materi itu restitusi akan memberikan restitusi kepada minimal 1 siswa di kelas yang dibimbingnya. Jadi akan kami kumpulkan guru di aula 1 hari memberikan materi, kemudian selanjutnya kami akan melakukan bimbingan. Nah, itu rencana aksi yang akan kami lakukan dalam rangka upaya menumbuhkan budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Cirebon. Mohon berkenan untuk dukungannya Bapak Ibu, karena acara ini atau kegiatan ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari Terima kasih Ibu Irma. SMA 1 Cirebon, saya beri kepala sekolah hanya pendukung tanpa yang berapa 2005 sebagai calon penggerak. Nah, jadi aksi nyata tersebut tentunya ditugaskan kepada guru. Guru akan dibimbing dan nanti Ibu memahami guru tersebut sama-sama belajar untuk kemajuan SMA 1 Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga sangat mendukung ini arahnya ke untuk guru ya. Ke siswa. Guru kemudian siswa. Kami menularkan apa yang kami dapat dulu ke guru, kemudian guru ke siswa. Jadi terima kasih. Jadi kami dari komite sangat-sangat mendukung sekali dan sangat berbangga dengan apa ini sehingga ini dapat tertular dan akhirnya mengalami ke anak-anak ya, budaya itu jadi kami sangat mendukung saling mendukung apa yang direncanakan akan sukses dan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pimpinan sekolah yaitu Kepala Sekolah Semua yang diwakili oleh Kepala Pimpinan Guru yang saya hormati Pak Tehu dan Bapak Ibu guru serta diseminasi budaya positif semua yang saya hormati. Materi Ibu Mima Yasmin PD CGP Angkatan 4 semua ucapan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kegiatan estimasi ini. Semoga ini berjalan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salam tak terkira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Diploma dalam rangka kegiatan CGP Angkatan 4 Kabupaten Sleman. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Ibu Mima Yasmin PD. Pada hari ini kita akan ada 20 materi. Ada materi pertama, materi kedua nanti akan disampaikan pada saatnya. Baik, untuk ini waktu marilah kita buka acara ini sama-sama membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang saya hormati, mudah-mudahan Allah memberkahi acara ini. Kita langsung ke materi yaitu tentang diseminasi budaya positif semua oleh Ibu Mima Yasmin PD. Pada Ibu Mima
kami persilakan untuk menyampaikan materi tentang diskriminasi budaya positif pada kesempatan ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di sini dalam rangka menimba ilmu. Mudah-mudahan nanti kita beroleh manfaatnya. Amin. Dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tercurah supaya kita juga menjadi umat yang di akhir masa nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini izinkan kami berbagi tentang budaya positif, karena ini bagian dari kegiatan Guru Penggerak Angkatan 4 yang kami kebagian aksi nyatanya tentang workshop materi budaya positif, dan nantinya kami akan membimbing guru yang bersedia kami bimbing untuk melaksanakan atau mengimplementasikan di dalam kelas dan restitusi anak yang bermasalah. Nanti kami akan mendampingi bagi ibu bapak yang bersedia. Nah, nanti kita akan diskusi lagi setelah ini. Hari ini kita akan mempelajari atau sharing, berbagi tentang materi budaya positif yang nanti akan jadi bekal kita untuk merestitusi anak. Ya, ini cakupan materi yang akan kami sampaikan. Kita akan sama-sama membuka tentang profil pelajar Pancasila, kemudian budaya positif itu ada 6 ya materi yang akan kita bahas: perubahan paradigma, disiplin positif, dan keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi materi ini nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Bukan berarti kami lebih pandai, tapi kita saling berbagi saja. Kalau Bapak dan Ibu sudah lebih tahu, maka tolonglah kami gitu ya. Ya, baik. Mari kita saksikan. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, ke-6 elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Di, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama.
Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan. Udah lakukan semua kan ya? Iya, Di. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Baik Bapak Ibu, tadi tentang belajar Pancasila itu bukan hal baru ya. Selamat datang Ibu Rita. Senang sekali saya Bapak Ibu. Hari ini hari yang berbahagia buat kita semua. Silakan. Jadi target ke depan, isunya sekarang ya. Bagaimana siswa itu kreatif, mandiri. Ini yang tergambar di profil pelajar Pancasila tadi. Nah itu tugas kita Bapak dan Ibu. Tugas kita semua untuk bisa membuat anak kita mampu beradaptasi di dalam masa mengisi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Ya. Apa sebelumnya kita coba dulu ya. Kita nyanyi. Kan mungkin tadi pegal-pegal kan. Masih teringat ya? Cicak Bobo. Nah, coba nanya mana? Kita nyanyi sama-sama dulu ya. Nah, hari ini gimana? Kalau menarik. Coba Bapak Ibu berdiri. Saya harus berdiri. Ada gerakannya. Ya, siapa yang ingin menjawab dari pertanyaan itu? Tidak boleh. Oh, kenapa?
sekali bagi saya akan mempertahankan itu sekuat tenaga saya, dan walaupun teman saya mencoba untuk merayu dan membujuk, saya tetap mempertahankan seumur hidup saya. Alasannya coba Bu Zulia. Ya, jadi itu dari pendapat dua orang teman kita tadi. Ada yang dibuka? Oke, ada yang dibuka. Alasan saya kenapa saya boleh membukanya, kalau itu untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umum, tidak masalah. Saya juga terbuka ya Bu. Terima kasih. Ya, ada yang terbuka. Ibu yang bicara. Alasan saya karena boleh dibuka karena itu kepentingan umum, bukan untuk saya pribadi. Silakan saya dibuka dan digunakan untuk Pertama ya Bu Sylvia, Anda yang itu pribadi pasti sekali, maka itu tidak dibuka, dan kalau untuk umum boleh dibuka. Oke. Sepakat Bapak dan Ibu? Begitu juga anak-anak kita Bapak dan Ibu. Jadi tidak sekuat tenaga kita nak maksa anak tuh, asalkan itu punya dinding atau punya pertahanan, tidak akan mampu kita menembusnya. Ya, ini awalan dari teori kontrol. Ya. Ini miskonsepsi kita terhadap teori kontrol selama ini. Nah, ilusinya guru bisa mengontrol murid, tidak bisa Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa mengontrol murid. Seperti tadi kepala tangan, kalau tidak mau membuka, tidak akan bisa kita masuk ke area yang kita mau masuk. Sepanjang murid itu tidak mau membuka diri. Tetapi kalau dia mau membuka dirinya, maka kita bisa. Artinya kita tidak sebagai kontrol. Siapa yang kontrol dirinya sendiri? Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik kedua orang merasa bersalah dapat memakai karakter. Ya, kritik ini ada kritik yang membangun, ada kritik tidak membangun, Bapak dan Ibu. Penguatan positif negatif ini yang bagus, ini merupakan dari kontrol yang ketiga. Kemudian orang dewasa, memang selama ini orang dewasa itu punya hak memaksa. Dan ternyata itu di teori kontrol itu tidak berlaku. Mari kita lihat bagaimana seseorang bisa berubah menurut Stephen Covey, ya, bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda, artinya dari diri kita sendiri. Kalau kita ambil dari akhir, mulailah dari hal yang sedikit dan dari diri kita sendiri. Makanya kegiatan hari ini pun adalah kegiatan yang kami mulai dari diri kami sendiri. Kami ingin mengajak teman-teman bahwa ada hal baru yang bisa kita lakukan di sini. Ya. Nah, berubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol, kita lihat. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Benar atau tidak? Tidak bisa kita mengatakan bahwa kamu tuh harusnya begini, tidak. Karena sudut pandang kita berbeda. Bu Sukma akan berbeda memandang pot ini, ya. Karena sudut pandang Bu Sukma di sana berbeda dengan saya. Kalau saya memandangnya, wah ini bunganya tidak rapi. Cuma di sana kan rapi, kan? Ya. Jadi sudut pandang kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita berusaha memahami kenapa dia begini. Dia punya alasan tertentu. Jadi tidak memaksa dia harus sama dengan kita. Kemudian perilaku guru dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Kenapa dia melakukan itu? Seperti tadi ya, itu membuka atau tidak membuka genggaman itu sama dia itu punya alasan. Dia punya tujuan. Kenapa dia tidak membuka? Kita tidak bisa menyalahkan saya. Kenapa dibuka? Gitu ya. Kemudian menyalahkan Purianti, kenapa tidak dibuka? Gitu. Tapi dia punya tujuan. Kita semua memiliki tujuan yang berbeda, tidak sama, ya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Berikutnya pemaksaan ada pada satu rujukan gagal, ya. Ini teori stimulus respon. Bagaimana teori kontrol berbicara? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita mengatakan kepada anak, kamu mau apa? Kamu punya rencana apa? Kalau kamu seperti apa?
harusnya win-win solution. Jadi berpikir menang dan menang. Ya. Semua bisa bahagia. Ini terkait dengan teori kontrol. Lanjut ya. Yang kedua tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, kita lihat berdasarkan Yayasan Pendidikan Bogor ya, saya ambil dari Ibu. Saya ambil di sana karena ini sudah ada izinnya, boleh diambil. Berasal dari bahasa Latin disiplina, berarti belajar. Makna asal dari kata ini, murid-murid itu disiplin diri. Belajar tentang disiplin diri, membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Terkait dengan motivasi perilaku manusia ini ada namanya motivasi eksternal dan motivasi internal. Bisa lihat di sini ada tiga ya, tapi ada tiga tingkatan dari yang kita sebenarnya banyak dari motivasi dan dari berbagai bentuk sumber. Kita ambil yang dari depan. Bahwa yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak kita kadang-kadang kita masuk kelas itu ada yang mengerjakan perintah kita, tapi dia itu karena menghindari ketidaknyamanan. Ini tingkatan motivasi yang paling rendah. Kalimat kira-kira kalimat pertanyaannya apa yang akan terjadi apabila saya bertanya ke guru ya, dapat balas nah itu mesti kemudian yang kedua tingkatan kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain dari imbalan apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, kira-kira apa yang didapatkan. Dan teori yang berikutnya yang tingkatan ketiga ini yang disarankan harus kita pelajari, yang termasuk kepada motivasi internal ya. Motivasi ini motivasi intrinsik ya. Inilah tujuan disiplin positif yang ingin digali, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri ya. Jadi dia itu punya nilai-nilai, punya nilai yang akan dituju gitu. Sehingga mereka akan percaya diri nanti. Dia sudah mengerti bahwa ketika aku melakukan ini, aku akan menjadi apa? Aku akan bernilai. Aku akan dimanfaatkan. Aku akan bermanfaat di masyarakat seperti itu misalnya. Kemudian pertanyaannya biasanya saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Itu Bapak dan Ibu. Jadi kita disarankan di sini. Kenapa disarankan di motivasi internal? Motivasi inilah yang dia tumbuh di dalam diri siswa, yang dia tidak perlu disuruh-suruh, dan dia akan mempunyai kesadaran sendiri di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang baik, yang bernilai. Itu terkait motivasi. Nah, kan sekarang itu lagi didengung-dengungkan merdeka belajar, ya. Kita sudah sering mendengar sajian itu, karena memang di kurikulum prototipe itu kan memang merdeka belajar konsepnya. Nah, merdeka yang dimaksud dengan Ki Hajar Dewantara ini bukan merdeka sebebas-bebasnya, tidak. Apa yang maksudnya? Ya, tidak. Itu tidak berarti dia terlepas dari perintah. Tetap kita guru sebagai kontrol, ya, mendampingi, membimbing itu. Dia tidak lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dia mampu menggerakkan dirinya sendiri. Inilah fungsinya penting ada motivasi di dalam diri kita, diri anak, motivasi internal tadi atau intrinsik, ya. Jadi merdeka bukan berarti lepas seperti layangan putus gitu ya. Ya, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Artinya kunci merdeka belajar adalah disiplin yang kuat. Kita harus belajar mendisiplinkan diri kita dan mendisiplinkan anak kita dulu, baru nanti kita tahu bahwa merdeka belajar itu akan terlaksana dengan baik. Kenapa? Karena kunci dari keberhasilan dari kita membebaskan seluas-luasnya itu adalah mengontrolnya dengan disiplin yang kuat tadi. Ya, kalau tidak ya mungkin akan menemui jalan buntu nanti ya. Jadi kalau dia memang belum ada
Anda punya disiplin internal atau intrinsik, tugas kita sebagai guru itu menumbuhkannya. Itu disebut motivasi ekstrinsik atau eksternal. Jadi kita nasihati, gitu ya, kita berikan panduan, kita berikan pendampingan segala macam. Jadi kita itu menjadi motivasinya ada motivasi dari luar. Baik, yang ketiga tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, untuk menumbuhkan budaya positif itu tentang keyakinan kelas. Ini kalau kelas kami, nah alhamdulillah dari beberapa kelas tadi, kelas kami yang setidaknya lumayan siap bersih ya. Tadinya saya mau pakai kelas lain, tapi ternyata belum siap. Jadi di kelas ini kami sudah sepakat dari dulu untuk tetap bertanggung jawab dengan kelas ini. Termasuk baju buku segala macam, kalau dia rusak atau apa silakan diperbaiki. Jadi kelas ini mau masuk guru atau tidak masuk guru tetap istilah itu terjaga dengan rapi karena kami punya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang kami sepakati itu di grup pertama kali, di grup kemudian dituliskan di ruangan ini. Kami tuliskan, kami tempelkan di belakang. Jadi supaya mereka tahu. Itu disebut keyakinan kelasnya tanggung jawab, kemudian menghormati orang lain, tentang keselamatan, kesehatan, keamanan. Nah, apa tentang keyakinan kelas ini kita belajar membuat keyakinan kelas nanti Bapak dan Ibu. Saya berharap nanti Bapak dan Ibu menerapkannya di kelas tentang keyakinan kelas. Karena kalau sudah berhasil kita sepakati tentang keyakinan kelas ini, akan mudah kita masuk di kelas, akan mudah mengontrol kelas itu, akan mudah pula kita membimbing anak ketika dia melakukan kesalahan atau dia lupa dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini kita lihat kedudukan keyakinan kelas. Apa bedanya dengan peraturan? Kelas selama ini kan ada peraturan kelas. Peraturan kelas bagian dari keyakinan kelas. Jadi peraturan itu mesti ada. Setelah peraturan itu ada keyakinan yang disepakati. Setelah itu baru ada lingkungan yang terbentuk lingkungan positif, dan itulah nanti mulai tumbuh budaya yang positif. Seperti itu alurnya. Ini ya. Mengapa tidak peraturan saja? Bapak Ibu bisa dibaca ya, tadi sudah dibagikan materinya. Nah, ini hal ini yang akan mendukung motivasi intrinsik muncul di dalam diri anak ketika diterapkan berulang-ulang setiap hari. Nanti dia akan menjadi tertanam dalam diri anak itu sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat ikut pelatihan misalnya? Apa nilai yang akan dicapai? Selain menghormati orang lain, apalagi gitu kan? Tentu kita menghormati orang lain karena pembicaranya sudah datang misalnya kan? Kita belum datang, itu berarti tidak menghormati. Nah, ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Mungkin bisa dibaca ya. Pertama, keyakinan kelas itu lebih tinggi dari peraturan, itu dia lebih abstrak. Jadi kalau memakai masker ya, berarti itu tergantung terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Menggunakan helm, ya kan? Terkait dengan keselamatan dan keamanan, ya kan? Nah, dia lebih umum, lebih bisa dipahami anak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ya. Pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya kalimat positif. Kenapa kalimat positif? Ya, ada memang banyak teori mengatakan bahwa memang kita harus mengatakan hal positif. Karena sistem saraf otak kita itu akan mengubah atau mengirimkan sinyalnya ke otak tentang kalimat-kalimat positif yang kita sebutkan. Kenapa kalimat positif? Kalimat negatif lebih cepat masuknya. Oleh karena itu, usahakan walaupun tadi kita ingin buat kalimat negatif, ada saya belajar tentang kalimat positif ini, bahwa misalnya belajar matematika itu sulit, jangan dibilang sulit, karena otak akan memproses sulit tadi. Kalimat terakhir, kata terakhir di proses otak. Bagaimana kita mengatakan matematika ini tidak mudah? Sama kan? Jadi mudah, ini proses itu mudah. Dan ini yang akan menghipnotis anak. Belajar matematika itu mudah. Itu yang saya lakukan beberapa kali ke anak-anak, sehingga belajar matematika itu ngerti merasa mudah gitu ya. Walaupun sulitnya ganti kalimatnya dari negatif jadi positif. Sulit berarti tidak mudah. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, jangan banyak agar mudah diingat.
mungkin paling banyak 4 atau 5 gitu ya, agar mudah diingat. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Ya nanti di terakhir itu ada contoh kami ketika menetapkan keyakinan kelas. Ini ada beberapa kelas yang sudah saya coba itu di PS 1 kelasnya Pak Jamal gitu ya. Kemudian di MIPA 2 tuh di kelasnya Pak Jamal itu anak tuh banyak yang bolos ketika jam pelajaran, boleh pergantian jam kan. Ketika jam saya tuh yang masuk laki-lakinya cuma 1 orang. Nah waktu itu saya terapkan keyakinan kelas seperti itu. Nanti di akhir ini semua warga kelas ya, bersedia meninjau kembali ya. Selalu kita meninjau dan meninjau kembali supaya selalu ingat. Baik, ini Bapak dan Ibu, kita supaya tidak ngantuk, kita lihat peraturannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan apa yang dia kerjakan? Boleh Bapak Ibu kalau ada ditulis di sana ada Pak? Yang tadi saya bagikan ada. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ada Bapak? Oke, baik. Tidak terkopi. Baik, kita sama-sama saja. Menurut Pak Jamal, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan Bapak. Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Oke, tanggung jawab. Ada yang lain? Gimana Ibu? Memudahkan untuk mengambilnya dari pembukaan Yuri Mustafa. Jadi keyakinan saya coba tanggung jawab, disiplin, keamanan, kesehatan. Oh boleh, bisa masuk disiplin juga ya. Kemudian dilarang menunggu orang lain. Keamanan maksudnya. Keyakinan itu apa menghormati orang lain bisa masuk, bisa ya. Bisa masuk. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, boleh masuk disiplin atau menghormati orang lain boleh juga ya. Dan lagi menggunakan narkoba. Jadi kesehatan dan kenyamanan keamanan juga gitu. Gunakan masker. Kesehatan, keamanan, kenyamanan, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, artinya peraturannya seperti ini. Tapi untuk keyakinan ini lebih universal. Ini Bapak dan Ibu. Nah, jadi itu model-model beberapa contoh tentang keyakinan kelas. Dari kelas kami ada 5 sudah ditetapkan. Jadi mengembalikan buku misalnya kembali lebih rapi itu berarti masuk tanggung jawab. Nanti temannya akan menegur biasanya. Lanjut. Boleh nanti untuk kesepakatan boleh menggunakan seperti ini ya. Kami pakai yang biasa. Boleh juga tabel T, boleh juga modelnya terserah Bapak dan Ibu ingin mengkreasikannya model seperti apa, posternya di dalam kelas supaya nanti anak-anak mudah mengingat. Nah ini Pak Arlan, mencatat 100 kali di dalam buku kayu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Kita akan membedakan ya mana yang hukuman, mana konsekuensi. Kenapa? Karena hukuman itu akan selalu teringat sampai nanti. Saya teringat dulu saya dihukum. Ketika saya upacaranya ribut, kami dihukum sampai berpanas-panas di lapangan. Tapi kalau konsekuensinya itu tuh di jaringan saraf otak tuh bersifat sementara, jadi tidak menetap. Itu perbedaannya. Jadi nanti jangan hukuman, berarti kan konsekuensi. Nah mana yang konsekuensi? Mana Pak Aran? Kalau mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Nah, ya. Yang mana konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Kemudian yang mana lagi? Membersihkan tumpahan air di meja. Ini kan sebentar ya nanti. Jadi dia akan memaafkan dirinya, tidak melekat. Pernah nggak
Bapak Ibu ingat nggak kalau Bu Irianti pernah dihukum waktu SD? Saya pernah dihukum gara-gara ngambil bunga, saya dikasihkan babi waktu itu, dikasihkan. Jadi diteriaki di depan. Sehingga percaya diri kita juga kurang akhirnya. Lama saya membandingkan percaya diri seperti itu. Ingat gitu, tapi kan konsekuensi itu tidak, karena dia sudah selesai dengan ketika dia membersihkan meja yang tumpah itu sudah selesai menjawabnya. Jadi itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini ya berbeda nih. Kenapa kita dari hukuman beralih ke konsekuensi? Ya bukan berarti saya sudah melaksanakan semua ya Bapak Ibu, tidak. Tetapi ini kita berbagi. Ayo kita sama-sama gitu ya, untuk berbagi. Oke ya. Berikutnya materi selanjutnya pemenuhan kebutuhan dasar. Nah ini juga kita harus tahu kebutuhan dasar kita itu ternyata berbeda-beda Bapak dan Ibu. Apalagi anak kita. Saya sama Bu Zalneti beda pemenuhannya maksudnya. Bisa jadi saya masih berada di level kesenangan, sehingga saya suka mengganggu orang lain. Saya suka melihat orang itu menderita, gitu ya. Tapi Bu Zal itu dia sudah berada di kebebasan, sudah berada di penguasaan. Dia ingin berkuasa gitu ya. Dia ingin memerintah gitu ya. Nah, kita lihat tahapan-tahapannya. Di mana kebutuhan dasar ini seperti ini ya, untuk bertahan hidup, untuk minum makan, seks gitu ya, ada di kebutuhan dasar. Ketika ini tidak dipenuhi, anak-anak kita sering tidak sarapan. Pernah ya, zaman sekarang itu anak-anak tidak sarapan. Kalau kita lagi masuk kelas, saya selalu tanya tuh, sudah sarapan belum? Bawa sarapan nggak? Dia sudah sarapan dulu, kasih waktu 5 menit. Kenapa? Tidak akan masuk materi kita itu. Nggak akan bisa dia mendengarkan kita karena dia kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Dia sudah lapar waktu itu. Saya hanya butuh makan. Saya belum membutuhkan matematika Pitagoras nih. Belum. Jadi kita harus menyisihkan waktu setelah itu. Anak lagi sarapan kita masuk ke kelas, jangan kita suruh berhenti, biarkan dulu gitu ya. Kasih waktu kan nggak lama itu biasanya. Kenapa? Karena ini psikologis nyangkutnya. Gitu. Komponen psikologis ini yang berbahaya kalau kita tidak perhatikan kebutuhan dasar ini ya. Nah yang kedua, cinta dan kasih sayang. Di sini ya, kalau menurut Aisyah Dahlan itu ada sentuhan kasih materinya. Ada sentuhan kasih. Di antara kita ini ada 5 model. Tidak sama Bu. Ada yang suka disentuh fisiknya ketika dia, ada yang memang dia butuh cukup dinasehati. Ada yang dia butuh diberikan waktu untuk mendengarkan apa masalahnya. Dia tidak butuh jalan keluar, tapi dia butuh didengarkan saja. Ya. Nah itu berbeda-beda, anak-anak kita berbeda-beda. Maka untuk memahami perbedaan peserta didik itulah peran kita sebagai guru mempelajarinya setiap hari, mengamatinya setiap hari. Wah ini butuh apa, anak ini butuh apa. Ketika penguatan boleh jadi misalnya Bu Suma dia senang kalau disentuh gitu, karena dia sentuhan fisik, ya bahasa kasihnya. Jadi bahasa kasih kita berbeda-beda. Ada yang dia senang kalau dia didengarkan saja, dia ngoceh saja. Bu Indah tuh, Bu Indah kalau ngoceh tuh dia senang tuh, dengarkan saja. Kalau saya tahu Bu Indah tuh dengarkan saja, mau dia sampai ke gunung dia, iya. Akhirnya sudah keluar nanti baru gitu, puas dia, bahagia. Nangis lah. Nah, jadi itu berbeda antara kita satu sama lain. Ini ya. Kalau terkait dengan kasus ini ya, yang kasus yang tadi, atau melibatkan ini seperti teman keluarga misalnya ya. Kasus tadi apa ya? Kasus ini ya. Dalam kasus Doni yang ini. Apabila jawaban Doni ketika ditanya Ibu Ambar, tadi kan merebut makanan nih kasusnya. Ia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal, maka dia berarti kebutuhan bertahan hidup. Tapi kalau jawabannya seperti ini, ya, kalau jawabannya seperti ini, nih, dia merasa senang, ya, mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang melihat temannya diganggu, ya, senang. Berarti ini yang mempunyai kebutuhan
Bagaimana kalau penguasaan? Kalau kasus Jurmi tadi, kita lihat kasus Jurmi tadi, apa yang dilakukan dia berhubungan? Kalau dia merasa hebat, dia merasa kuat, berarti dikuasa. Itu dia tadi. Ya, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian atau bebas. Pilihan atau bebas. Apa yang dilakukannya? Kalau tadi misalnya untuk mengatakan dia merasa bosan, makanya dibawa lalu saja. Kemudian dia ingin mencoba makanan teman yang beraneka ragam, maka ini dia bebas. Berbeda. Kalau kesenangan lain lagi. Saya suka di sini. Saya suka melihat kesehatan saya baru. Apa? Karena mereka bermain dengan pelajaran dan minum ini ya. Untuk kebutuhan yang kesenangan itu bisa kesenangan. Tahu ya kesenangan berarti bermain, tertawa dan kesenangan. Saya suka misalnya melihat bukan marah. Saya kasih itu satu tablet sehingga membuat dia marah. Saya senyum ketawa aja. Saya suka melihatnya. Melihat di foto ya. Jadi kalau tadi Brody ekspresinya lucu, dia melihat ekspresi teman ini yang lucu, bukan kesenangan. Ya. Oke. Yang pertama menghukum. Nah, saya sering di sini dulu Pak. Tahun 2017 ke bawah saya di sini. Menghukum membuat merasa bersalah. Nah, ini identitas gagal. Kalau kita berada di sini, ini anak itu berontak. Ya, dia akan nurut dari depan kita, tapi berontak. Kita berpengalaman. Ya. Dia akan menceritakan kita di luar, tapi dia berontak di luar. Itu kalau kita berada di posisi menghukum, membuat merasa bersalah. Nah, ini kalimat-kalimat Bapak Ibu. Di buku ada ya, yang saya bagikan dari literatur. Kemudian ketika kita menempatkan diri kita di posisi teman, kita menempatkan diri kita ini ada positif, ada negatif. Kalau kita tidak tidak memanage dengan baik, bisa jadi nanti anak kecewa juga kalau kita tidak bisa membantu suatu saat. Ya, ini di posisi teman ini. Ini juga hati-hati. Tapi ini perlu kita. Suatu saat kita menjadi guru itu sebagai teman siswa. Mendengarkan curhatannya ketika dia mengikuti melewati masa-masa pubertas. Karena masa pubertas itu masa yang paling sulit ya, masa yang paling tidak mengerti. Kemudian di pemantau. Nah, dua posisi ini Bapak dan Ibu yang penting kita harus melatih diri kita. Di pemantau dan manajer. Yang disarankan itu kita kadang-kadang kalau sudah di manajer bisa jadi kita turun di teman dan pemantau nanti. Ya. Namun yang perlu kita kurangi, ini yang perlu kita kurangi dua ini. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan identitas gagal bagi siswa kita. Jadi untuk melahirkan profil pelajar Pancasila tadi jauh kita berhasil. Kita masih tetap berada di sini. Karena anak akan menghindari hukuman biasanya, akan memberontak. Ya. Dampaknya pada murid ini dia akan mengulangi terus kesalahannya. Kemudian dia merasa rendah diri, akhirnya percaya dirinya kurang. Karena kita kan negatif terus berada. Posisi pemantau. Kalimatnya apa? Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya baca, saya tulis ya. Berapa kontrol ya, apa peraturannya, menghitung dan mengukur, kita mengukur, apa peraturannya, kita jadi pengontrol, apa peraturannya, kita tanyakan, apa peraturannya. Dan kalau yang susah tadi, dampak pada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Mengontrol. Bagaimana posisi ini? Posisi ini yang harus kita latih diri kita, Bapak dan Ibu. Kita harus melatih menjadi manajer. Kenapa? Ketika kita berada di posisi ini, hasilnya dia mampu menghargai diri sendiri. Ya. Kenapa? Karena anak itu kita dengan dalam posisi manajer, pertanyaan seperti ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ini model pertanyaan. Apa yang kita yakini? Karena kita sudah membentuk kesepakatan dan keyakinan kelas tadi. Apa yang kita sudah yakini? Terus apa yang sudah kita kerjakan? Setelah kejadian ini, apa yang harus kita lakukan? Terus bagaimana? Nah, jadi dengan kalimat-kalimat
positif, tentu dia tidak merasa rendah diri, ya, tidak akan kepercayaan dirinya tidak berkurang. Nah, makanya kita menjadi posisi kita di manajer. Bagaimana yang bisa dilakukan? Terus apa yang harus dilakukan kembali untuk memperbaiki? Nah, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Materi sudah telah dilakukan. Apa yang harus saya lakukan setelah terjadi ini? Bagaimana kamu bisa memperbaiki diriku? Nanti dia akan menjawab dengan dan inilah dampak pada murid yang mampu mengevaluasi dirinya sehingga dia menjadi bisa memperbaiki kesalahan itu dengan kesadarannya di dalam diri. Jadi bukan karena terpaksa takut dengan guru atau apa, ya. Dan pikiran dirinya tidak ada. Kita sekarang sebagai kontrol, sebagai manajer, sebagai teman, sebagai pemukul, sebagai pemukul, atau sebagai membuat orang merasa bersalah. Ibu Ida itu mau bicara silakan, Bu. Kalau saya, kita karena ya sadar sendiri bahwa sebagai manusia kadang-kadang ada kita di posisi manajer, ada di saat tentang kita rasa-rasanya enjoy bisa menjadi teman, tapi ada kalanya masuk yang sebagai penukung, ada itu sering terjadi pada saat kita jadi guru pikir, sering terjadi. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Baik, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Tadi di kesibukan tangan tadi ada sedikit yang saya cuma itu agak meneliti. Jadi yang pertama mengenai konsekuensi. Jadi hukuman diganti dengan konsekuensi. Jadi kalau menurut hemat saya, kedepannya nanti itu nggak ada hukuman lagi di sekolah ini. Karena yang namanya konsekuensi kan itu berarti anaknya tahu sendiri lah resiko yang bakal dia terima gitu. Kemudian untuk permasalahan yang konsekuensi, maksud saya sehubungan dengan materi kontrol, posisi kontrol ini, lima posisi ini, berarti nanti secara tidak langsung kita berarti sudah berada di posisi iya. Kemudian yang kedua yang mau saya tanyakan ini tadi bisa nggak dikembalikan? Ini ya saya barukan mengenai karakter anak tadi. Jadi kalau saya bisa memberikan masukan, mungkin kalau tugas untuk mengetahui karakter anak itu dikembalikan ke guru, bukan kita ini, mungkin tugas-tugas kita yang lain mungkin sudah menyita waktu. Jadi kalau kita misalnya di sekolah itu memang sebelum pada saat proses PPDB itu salah satu prosesnya itu disisipkan nanti mungkin dikembalikan ke BK atau gimana kan, semacam langsung kita guru-guru sudah punya, misalnya masuk kelas 12 ini itu kita sudah punya data tentang karakter anak. Jadi anak ini senangnya dilus, anak itu senangnya dipukul fisik misalnya kan, atau anak itu hanya senangnya cuma mendengarkan. Tapi kalau seandainya tugas itu dikembalikan ke kita,
Saya rasa mungkin agak naif untuk terlaksanakan. Program ini bakal jadi mimpi saja. Jadi itu menurut saya. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin mencoba menjawab Bapak dan Ibu? Luar biasa ya. Jawab Pak. Boleh? Jadi terima kasih kami ucapkan kepada dari pertanyaan salah satu teman kita bahwa ada hukuman dari konsekuensi. Saya sepakat dengan beliau bahwa kita mengarahkan anak didik akan sesuai kita untuk ke konsekuensi. Dan atas konsekuensi nanti kita akan timbul kesadaran dan diri masing-masing. Dan kalau hukuman betul bisa jadi terpaksaan dalam menggunakan hukum, sehingga ada timbul nanti tidak maksimal hasilnya. Kemudian tentang karakter, kemudian juga sepakat tentang karakter itu hanya dengan sekolah sebesar kita ini akhirnya butuh bersama untuk melakukan, karena karakter itu tidak seperti telapak tangan. Cuma dengan salah satu program yang kita dulu apa namanya yang karakter itu apa namanya satu program yang sebenarnya ini salah satu program untuk bisa ya, mengetahui karakter anak, karena karakter itu nanti akan membantu guru untuk mengarahkan anak itu kemana arahnya dan potensi dirinya itu bisa dideteksi sedini mungkin. Demikian. Terima kasih Bapak Reswadi ya, atas jawabannya luar biasa ya. Bapak Ibu, saya senang sekali. Jadi memang ya, untuk bisa menumbuhkan budaya positif ini tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Sehingga hari ini pun saya berbagi, saya ingin mengajak kita sama-sama, karena sapu lidi itu tidak bisa membersihkan ruangan hanya dengan satu sapu lidi, tapi kalau digabung diikat bersama-sama ruangan itu akan mudah bersihnya. Jadi dia menjadi sapu yang akan merapikan dan membersihkan apa tadi yang menjadi masalah kita. Ternyata di SMP ini kita masih cenderung hukuman ya, belum konsekuensi. Itu kita nanti tentu di awal tahun aja atau ketika kita rapat itu bisa kita bahas sama-sama. Kita menentukannya, guru BK pun sepakat, wali kelas sepakat, kemudian guru BK sepakat, semua kita sepakat, maka nanti akan ringan kita melaksanakan Bapak dan Ibu. Kita sepaham kan. Makanya duduk kita bersama selama ini di hari ini kita supaya kita tahu maunya supaya muncul profil pelajar Pancasila yang tadi ada dalam itu, berarti kita mulai dari sini. Kita mulai dari memunculkan budaya positif ya. Ya Pak Yana, terima kasih masukannya. Nanti kita kebetulan dapat wakil kurikulum juga di sini, maka Mas ya. Nanti kita sama-sama merumuskan apa hal penting yang bisa kita lakukan di sekolah ini agar budaya positif bisa tumbuh dan bisa kita rawat bersama. Ya. Baik, lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, ini menurut hasil penelitian bahwa apa yang kita sampaikan kalau kadang-kadang kita masih 10%. Ternyata nada suara juga berpengaruh ya, bentakan ya kan? Atau nada tinggi, nadanya itu kan berpengaruh. Padahal kita juga beda-beda dengan kan bahasa tubuh. Jadi yang paling besar itu bahasa tubuh. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita sayang dengan anak gitu. Bagaimana kita mengatakan ya, tidak perlu kita katakan dengan bahasa tubuh. Lebih besar. Nah ini kita kegiatan nada suara. Ini penghukum. Bagaimana kalau penghukum nada suaranya? Mau prakteknya apa ya? Apa istilah kita mau kerjakan kalau penghukum? Ini penghukum atau kan? Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Mana yang paling bagus nih Bapak Ibu? Yang nada suaranya lengkap yang mana nih? Di antara tiga nada ini, tiga kalimat ini, mana kira-kira yang paling bagus? Kapan saya bisa harapkan? Jangan khawatir Bu, kita mulai dari yang sedikit, perlahan
dan mulai dari diri sendiri. Nah, yang penting buka diri kita untuk bisa mencoba hal-hal baru, hal-hal positif, dan tinggalkan hal-hal yang negatif. Itu awalnya. Kalau kita sudah niat bisa. Apa yang kamu mau? Ya, apa yang kamu mau? Nanti akan keluar. Ya. Oke. Kalau ini gimana nadanya, Bu? Bu Ina mau praktek ini ya, Bu? Jadi berarti membuat rasa bersalah ya? Jadi membuat rasa bersalah kan? Oke, kalau yang paling atas tadi apa yang kamu mau? Ini positif. Ini yang diminta itu apa? Memantau ya, memantau. Boleh. Apa yang saya kamu kerjakan dulu sebagai teman ya, teman ya? Atau memantau ya, boleh ya? Oke. Jadi kita coba, Bu, kita coba. Meskipun aku pun hampir tidak bisa, kita bisa coba sama-sama ya kan? Apapun yang terjadi coba dulu gitu. Hasilnya jangan dulu kita harus kuat mencoba dan mencoba hal baru. Kita harus mulai langsung apa sih maunya. Ternyata psikologi kita selama ini kita tidak dikuasai, sekarang itu dikuatkan oleh pemerintah. Ternyata guru-guru butuh pemahaman tentang psikologi anak. Tidak dikuatkan lagi. Itu beruntung ya kita berada di zaman sekarang. Bukan seperti guru-guru kita dulu. Guru-guru kita dulu kan takut kan, kalau dulu takut, tapi hasilnya apa? Pemberontak. Beberapa tahun kemudian banyak demo, banyak demonstrasi, rusuh segala macam. Karena itu hasil refleksi dari pendidikan yang kemarin gitu. Yang dia itu dihukum, kemudian dipaksa harus nurut, sehingga pada suatu saat itu akan keluar ngepel seperti gas, pegas. Ya kan kalau fisika gitu ya, semakin banyak tekanan, semakin kuat pegas itu kalau dia terbuka dari kesempatannya untuk melambungkan benda tersebut. Sesi terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, setelah kita memahami dari 1 sampai 5 tadi, ini metode kita menggiring anak supaya mampu menyadari kesalahannya. Disebut segitiga restitusi. Tentu bukan ini saja metodenya, tetapi metode yang sekarang dibahas itu tentang restitusi. Bagaimana bentuknya Bapak dan Ibu? Apa itu restitusi? Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang dibuat ini dari dosen. Jadi ketika dia bersalah, dia itu tidak merasa disalahkan, tetapi dia menyadari kesalahan itu sehingga karakternya juga lebih kuat. Ketika dia yakin lagi, dia percaya diri lagi, ya, kepercayaan dirinya tetap ada. Karena apa? Kunci dari hidup ini percaya diri, Bapak dan Ibu. Sepintar apapun kalau dia tidak percaya diri, tidak akan bisa berkembang maksimal. Itu teori. Tidak akan bisa berkembang maksimal. Kenapa? Tidak percaya diri. Untuk maju di depan saya sudah tidak percaya diri. Bagaimana dia bisa mempresentasikan hasil karyanya yang unik dan bagus itu? Jadi kunci kita kembalikan percaya diri anak. Ya, jangan direndahkan. Karena untuk mengembalikan percaya diri untuk puluhan tahun, butuh puluhan tahun. Hasil bullying itu bisa jadi butuh puluhan tahun untuk kembalikan ke keadaan semula. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Saya banyak berdosa di sini sebenarnya dengan anak-anak. Ada 9 ciri ya cara restitusi ini. Nih, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Belajar dari setelah dia membuat kesalahan itu apa sih seharusnya saya seperti apa? Ya. Ternyata yang saya lakukan ini salah. Ternyata yang saya lakukan ini kan berakibat seperti ini. Dia belajar. Karena anak kita memang lagi masa belajar. Termasuk kita ya, belajar sebanyak hayat. Kemudian hubungan. Ketika dia sudah menyadari itu, dia akan meminta maaf dengan tulus gitu ya. Dia akan datang sehingga tidak ada beban ya. Tidak ada dosa lagi gitu kan. Karena dia akan mengakhiri. Kemudian itu bukan paksaan, tetapi ditawarkan. Karena tadi prinsipnya kita sebagai manajer itu menawarkan. Kamu mau seperti apa? Maunya kamu kemana? Maksud kamu apa? Jadi kita tahu apa yang di dalam otak anak. Karena kalau tidak kita gali, kita tidak tahu pikiran anak itu maunya kemana. Kita kan bukan pembaca otak ya. Kemudian restitusi menuntun ya.
menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Anak ini sebenarnya berada di mana? Dia nakal tadi kenapa? Oh, dia ini kurang kasih sayang. Ya, mungkin di rumah broken home. Berarti dia butuh kasih sayang. Bagaimana kita memberikan itu? Bagaimana kita memfasilitasi itu? Nah, di sana kita menggalinya, kita ngomong. Desisi cara paling baik itu untuk memperbaiki diri tentu ya. Kemudian fokus pada karakter. Ada solusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah kita restitusi, anak kembali seperti sedia kala. Dia tidak merasa rendah diri. Itu Bapak dan Ibu. Ini segitiga restitusi yang bisa kita praktekkan. Pertama, kita kegiatannya menstabilkan identitas. Ini ya beda ya. Pertama, menstabilkan identitas. Ketika kita mengajak anak tadi yang bermasalah, kita panggil biasanya kan wali kelas atau guru BK biasanya, atau guru pelajaran gitu kan. Ketika anak tidur di kelas, kita panggil, jangan dimarahin di dalam kelas Bapak dan Ibu. Ada teori mengatakan seperti itu. Saya membaca buku mengajar yang menyenangkan. Itu ketika anak bersalah itu tidak boleh kita ngomong sekelas itu. Jangan. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, ntar aja. Kalau sudah keluar panggil, duduk sama-sama sambil ngobrol. Jangan sekelas ini yang bersalah cuma satu. Kenapa sekelas jadinya? Ya kebanyakan kalau saya dulu pengalamannya begitu. Saya suka begitu dulu. Setelah saya tahu, saya tebus kesalahan saya nggak mau lagi. Ketika semua anak salah tidur, kalau biarkan dulu anak tidur. Tapi nanti kita panggil. Kamu tadi tidur jam saya. Ada apa? Kenapa? Kamu tadi malam kerjanya apa? Digali. Dari situ digali di ini. Nah, tidak ringan memang tugas kita. Makanya guru itu kalau di Jepang itu mahal harganya, ya. Mahal gajinya. Kita juga sudah mahal 2 kali lipat sekarang, ya kan? Mudah-mudahan nanti 3 kali lipat, gitu ya. Mudah-mudahan. Ya. Karena tugas guru itu tidaklah mudah, tidak ringan. Nah, ketika ini di menstabilkan identitas ini, bagaimana caranya? Ini kita boleh mengatakan ketika anak tadi sudah kita gali, oh iya, kamu bukan satu-satunya pernah seperti itu. Banyak kok orang lain, saya juga pernah, kayak gitu ya. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jangan khawatir. Dengan itu dia tumbuh rasa percaya diri dan dia akan mengeluarkan unek-uneknya, dia akan berani, dia tidak akan tertutup. Dan berikutnya validasi tindakan yang salah. Apa? Adakah cara yang lebih benar apa yang kamu lakukan? Kamu tentu punya alasan. Mengapa kamu melakukan ini? Coba katakan dengan ibu. Apa alasannya? Nah, kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati yang kamu langgar. Seperti yang di belakang kami sudah sepakat itu. Kemudian apa yang seperti apa yang sudah kamu langgar? Oh ya, saya tidak menghormati guru yang mengajar. Saya tidur di kelas, saya tidak menghormati guru. Oke, sekarang bagaimana kamu mau? Saya akan minta maaf kepada Bu Indah yang ada di kasihnya. Bu saya akan minta maaf. Tapi ini harus ada terjadi kerjasama yang utuh ya. Ya mungkin Pak, pasti kita butuh kerjasama. Lanjut ya. Nih, yang buat ini ya, menstabilkan identitas satu-satu dibahas. Ada di ini ya, di handout ada ya. Ya. Nih, untuk membuat murid yang masa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi mengembalikan. Kemudian validasi tindakan membantu murid mengenali basic atau kebutuhannya ada di mana. Ya. Kemudian pada sistem maksudnya itu punya tujuan. Dia pasti punya tujuan, ada ya. Kemudian menanyakan keyakinan, murid melihat kesalahannya sehingga di sinilah perannya ya. Dia itu meyakini, ya. Dia punya, oh ya, saya begini, pasti begini. Ya, konsekuensinya. Kalau salah dengan saya waktu jam Pak Ion dia bolos, konsekuensinya saya harus minta maaf Pak Ion. Selesai sampai di sini. Ya ini intervensi 30 detik. Lanjut. Ini contoh video ya. Ini momen-momen kami menentukan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas di IPS 1 ini. Waktu itu mereka ini jam saya sulit berkumpul.
Jadi kami menentukannya, tentu saya dulu nggak punya. Ini yang di MIPA 2, saya punya sticky note, saya pakai sticky note. Jadi disepakati. Sehingga setelah ini disepakati, akhirnya mereka tahu kalau jam masuk, ya masuk. Yang tidak terulang lagi di kelasnya Pak Japar ini. Model restitusi yang pernah kami lakukan. Pelajaran bahasa Inggris, cuma sama-sama kami buat nama gurunya. Ini galak tidur di kelas, kemudian dia bolos jam belajar bahasa Inggris karena dia merasa gurunya tidak memperhatikan. Permasalahannya gurunya tidak memperhatikan. Jadi guru itu hanya ingin memperhatikan orang-orang kaya saja, hanya ingin memperhatikan orang-orang pintar saja.
Jadi ternyata anak itu merasa tidak banyak, jadi dia membuat ya tadi bolos jam pelajaran, kemudian dia tidak memperhatikan pelajaran ketika guru menjelaskan. Ya, setelah kelas 12 dia berubah, dari ini berubah. Waktu dulu kelas 11 itu luar biasa baik lagi. Sekarang sudah sangat rajin anaknya, tidak ada masalah lagi, ya, sangat aktif ketika mengikuti pelajaran. Jadi, nah itu bahasa kalau ketika seperti itu tuh berguna sekali dengan anak-anak itu. Kan mengembalikan dia merasa percaya diri. Jadi kata-kata guru itu sangat penting ya, makanya kita harus hati-hati, tajam. Kata-kata itu tajam dengan anak, termasuk di kelas atau di ketika kita membimbing anak. Itu sangat berpengaruh. Saya menggali ini ternyata ketika menggali ini saya tahu ternyata aku juga salah gitu. Kadang-kadang kita kan kalau memperhatikan anak gitu ya, yang pintar-pintar saja yang memperhatikan, atau yang berpenampilan rapi, yang tusuk pangsai malah kita malah kita membuat dia nakal, sehingga tidak menghasilkan hasil-hasil yang positif gitu ya. Dan kalau melakukan kesalahan itu yang akan berulang dan berulang. Kenapa? Karena dia sudah tidak hargai gitu ya. Aku sudah tidak punya harga diri di sini gitu ya. Aku sudah tidak punya harga diri di sini. Saya belajar kembali dari kelas 12 IPA 1. Setelah sampai di rumah dan saya melakukan kegiatan restitusi, saya sebagai murid akhirnya bisa mencari cara untuk dapat menyelesaikan masalah saya, yaitu dengan memberikan kesan kepada guru saya untuk kelas saya yang berikut Maya Seni. Di sini saya sebagai murid dalam menyelesaikan masalah pada kelas, saya merasa tidak dibutuhkan, saya merasa diperhatikan. Ya seperti kita curhat orang tua lah, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang seharusnya. Ya saya merasa senang dan lega karena telah menyelesaikan masalah saya menjadi saya tidak akan mengulangi masalah saya lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada wali kelas saya yaitu Ibu Maya Seni dan untuk Ibu Maya Seni support kami terus Bu, jadi dalam orang-orang yang sukses. Terima kasih Bu Nyomo.
Yang belum bayar uang kan diingatkan lagi ya. Keyakinan yang bisa kita rumuskan dalam bentuk yang lebih umum, ya itu namanya keyakinan kelas. Seperti misalnya ibu lihat tadi ada saling membantu, ini apa namanya? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tadi ibu
planning Anggi ke depan? Setidaknya berubah kerja itu apa yang pengen Anggi tambah? Ya mungkin rencana Anggi sebenarnya waktu dekat ini mau menyusul tugas yang baru kayak catatan kabinet belum, terus mau belajar dari dalam kan Aliman kan sempat nggak masuk kelas gara-gara ibu proses, betul. Jadi tinggalannya. Sedangkan untuk MTK kalau nggak memahami segera membaca, melengkapi tugas. Terus segera membaca cuma kecuali kita memahami. Ada lagi selain itu yang urgen yang ingin Anggi lengkapi selain lengkapi tugas? Anggi itu yang apa? Anggi itu kalau ada masalah dikit kepikir terus. Misalnya? Ya, masalah kecil loh ya. Bilang nggak nunggu tugas tidur. Sedangkan Anggi ada kegiatan lain. Jadi pas kegiatan itu nggak fokus. Tapi cuma dipikirkan aja kan, tidak dikerjakan. Nah, tapi kata-kata yang terlontar dari guru-guru yang mahal pengaruh yang gini lagi dalam kegiatan. Artinya kalau Anggi seperti itu berarti kan terganggu ya konsentrasinya karena Anggi punya masalah. Berarti kan gimana caranya Anggi bisa meminimalisir masalah-masalah itu muncul. Salah satunya kalau masalah tugas, berarti kan ketika Anggi menyampaikan tugas tepat waktu, gak bakal guru marah, gak bakal guru nagih, dan Anggi gak bakal kepikiran. Ketika Anggi kepikiran tidak bakal mengganggu tugas yang Anggi kerjakan selanjutnya. Berarti itu yang harus Anggi perbaiki. Mengelola emosi. Karena itu merusak. Ya, tapi yang gitu memang dari kecil temram. Karena sering nak pukul. Kamu sering dipukul dari kecil? Dari umur 6 tahun itu. Misalnya kalau kenapa? Enggak mau mandi yang dulu. Ya gara-gara emang dari jatuh turun ke ayah turun ke Anggi memang kan mau. Jatuh tinggal di sini? Udah tinggal. Iya di sini. Dulu di Padang pas tinggalnya di sini. Sebenarnya itu kayak mana ya? Itu yang nggak bagus juga sih. Cuman gimana caranya kalau bisa Anggi yang memutus mata rantai itu kan dari Datuk, Ayah, Anggi. Kalau abang tidak, abang turun sifat nenek, kenapa? Ya. Ya maksud ibu jangan Anggi diturunkan lagi nih nanti. Ya, gitu. Anggi harus bisa memutus mata rantai itu. Memang susah, ibu tahu itu susah. Cuman belajar kalau kesal diganggu belajar pelan-pelan. Ringan tangan. Makanya tadi ibu bilang salah satu pelajaran kita latar belakang kebudayaan itu mempengaruhi kepribadian seseorang. Kepribadian Anggi kayak gini pasti sedikit banyak dipengaruhi oleh dulunya tuh kayak gini loh yang terjadi pada Anggi sehingga Anggi jadi seperti ini, ya kan? Kan nggak bisa Anggi milih orang tua, milih cara orang tua mengasuh kita, nggak bisa kan? Berarti gimana caranya Anggi bisa merubah itu pelan-pelan? Kalau dulu kan ada Ayu sepupu kan dari SD sampai SMP dia kan dulu kuliah di UI kemudian terus kesini ngajarin lagi apa itu FTK, ngajarin lagi apa itu hitungan perkalian sampai dari dia turun kami gitu. Di situ awal mula suka hitung-hitungan FTK. Itu SD. Sampai dia ngiringin lagi ke lomba-lomba dulu SD sempat sampai provinsi. Nah artinya Anggi itu bisa bersinar loh. Anggi itu udah punya nih
keahlian-keahlian, tinggal diasah. Jadi ibu mohonnya jangan malas lagi. Cuman semenjak Ayu nggak kesini lagi, kayak ingin tahu tentang MTK, ingin tahu tentang yang baru itu kurang. Soalnya pendorong itu tuh Ayu. Jadi kehilangan. Ya. Dari sekian banyak adik-adik sepupunya, cuma Andi yang diajarnya, yang dididiknya. Cuma pas ngejak kan masa gini udah kerja di PT, jadi nggak bisa pulang, sekali pulang paling ngobrol-ngobrol sebagai adik dan kakak aja, nggak ke pelajaran lagi. Jadi dari Andi yang udah malas, kemudian Andi merasa dikucilkan, Andi malu, kemudian bentuk-bentuk protes Andi yang lain, itu kira-kira Andi bisa nggak meyakinkan diri Andi sendiri kalau Andi itu bisa berubah jadi lebih baik? Bisa. Jangan ragu. Itulah kadang-kadang kita tergantung emosi dan mood tuh lah. Berarti kalau kayak gitu PR-nya Andi berusaha untuk belajar mengelola emosi. Ya. Andi berusaha untuk mengelola emosi. Kalau itu berhubungan dengan banyak orang juga, gimana caranya Andi bisa berkumpul atau berteman dengan orang-orang yang bisa membawa pengaruh baik ke Andi. Kayak gitu. Kita tuh bertugas untuk kalau bisa kamu yang mengajak baik orang-orang, bukan kamu yang terpengaruh ke buruk. Andi yakin nih dari malas Andi, kemudian Andi ngerasa kekecewaan yang Andi alami, jadi Andi bisa yakin untuk bisa berubah. Yakin harus yakin, karena Andi punya cita-cita sukses dan membanggakan orang. Ya, deal ya. Deal. Sekarang misalnya pejuang gunung lawan gunung pengaruh itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan dari kelas 11 yang dapat kelas dari Ibu Rizky. Setelah dilakukan rekonstruksi, saya merasakan lega, termotivasi lagi untuk menjadi lebih baik lagi, dan ingin mengubah diri saya menjadi lebih baik. Terima kasih kepada Ibu Rizky. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga masuk. Emang gitu. Kawan-kawan ada kelebihan atau di tondekan. Kalau kamu kan nggak kelihatan sih. Itu dia enggak. Dari kelebihan itu kalau di sana nggak sangkut tahu kan. So pasti nasional. Bukan nasional. Provinsi mana ya? Terus kumpul. Pasti nangis.
Kalau azan belum kan ya? Kalau misalnya disuruh kan? Andri. Untuk stabil, walaupun kita kayak gitu kan, apalagi di SMA itu SMA di asrama gitu. Jadi kita nggak dekat sama orang tua, kita jauh dari orang tua. Nanti kalau misalnya liburan itu kita sendiri yang ngontrol. Pernah juga ibu kabur jam pelajaran walaupun perempuan sama. Ya enggak? Kamu gitu kan? Kenapa tega? Kalau kamu kenapa kayak gitu? Buat kamu, kalau ibu belum melakukan itu, yang pertama, karena kalau kami di asrama itu kan agak bukan terkekang, tetap ya. Ibu Rizky, Ibu Linda telah undangan kami untuk berdiskusi masalah pengalaman kita setelah melakukan restitusi dengan anak di kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Menurut Ibu Linda dulu nak, dari kegiatan yang kemarin kita mulai sampai merestitusi anak, itu pengalaman apa yang didapat dan manfaatnya seperti apa? Terima kasih Bu. Kalau menurut saya yang pertama, anak itu merasa lebih dari semuanya. Terus dia lebih terbuka, bisa bercerita langsung masalahnya apa. Jadi kita lebih memahami siswa itu sendiri langsung. Jadi kalau anak ada masalah apapun, kalau bisa seterusnya ini berjalan. Harapan saya cepat. Kenapa? Kalau ada masalah 1, 2, 3, jangan sampai banyak masalah. Sebelum banyak masalah, kita udah handle. Jadi ke depan alhamdulillah nanti mudah-mudahan di kelas kita aman terus. Kondusif ternyata di kelas. Jadi belajarnya lebih aktif. Ciptalah lingkungan yang positif, ya, lingkungan yang positif, jadi lama-lama menjadi budaya yang positif. Artinya dengan kegiatan pendekatan menggunakan pendekatan segitiga restitusi itu ini yang sangat membantu kita ya.
kalau kita semakin banyak kita dia semakin mudah membuat lingkungan yang ada lagi kalau Ibu Rizky pengalamannya gimana nih Bu Rizky? Mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama, saya bisa tahu karakter anak. Jadi, oh karakter anak ini ternyata kayak gini. Dan yang kedua, saya bisa tahu latar belakangnya dia, penyebabnya dia jadi malas sekolah itu apa, dan melakukan tugas itu apa, dan saya mendapatkan itu. Dan setelah dari restitusi, anak ini ada bentuk motivasi. Bu, saya jadi termotivasi. Saya jadi merasa ada bentuk perhatian dari wali kelas gitu kan. Kemudian ada beberapa hasil dari restitusi itu udah mulai terlihat Bu. Yang pertama, sebelum saya nanya ke anak, apa perubahan yang kamu lakukan dari setelah dipanggil kemarin gitu kan? Saya jadi tidak malas Bu. Bukti dari tidak malas dia melakukan tugas. Itu terbukti pelajaran saya sendiri sosiologi kemarin dia melakukan tugas catatan full tepat waktu. Kemudian yang kedua dia mengakui sendiri, Bu, saya tidak terlambat lagi. Kayak gitu. Bu, saya tidak terlambat lagi. Memang sebelumnya beberapa kali saya sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Ibu Selviana Aljannah, guru agama Islam dari SMA Negeri 1 Seluma. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Milma Yasmi sebagai calon guru penggerak atas ilmunya, bimbingannya terhadap kami, terutama saya, dalam merestitusi anak dan membuat keyakinan kelas. Dengan ilmu yang sudah saya dapatkan, akhirnya saya bisa mendapatkan wawasan bagaimana kita mendekati anak itu ketika anak sedang dalam posisi bukan bermasalah tapi labil, sehingga anak itu membuat berbagai macam bentuk untuk dimintain perhatian terhadap guru-guru. Nah, salah satunya misalnya anak tidak masuk kelas pada jam pelajaran saya. Dengan restitusi ini yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak, akhirnya saya tahu kenapa anak itu bisa malas masuk kelas, kenapa anak itu bisa terlambat datang pada jam mata pelajaran saya. Kalau selama ini saya menghadapi anak itu mungkin agak dengan sedikit keras, tetapi setelah mendapatkan ilmu bagaimana merestitusi anak, akhirnya saya lebih fleksibel, lebih pakai hati, dan membuat keyakinan kelas terhadap anak kelas saya, terutama anak kelas 12 IPS 3 itu lebih mudah, karena anak itu bukan dibuat beban, tetapi mereka memang atas keinginan sendiri, kesadaran sendiri, sehingga muncullah kesepakatan dalam membuat keyakinan kelas. Seharusnya memang kita yang meng-create ya, memelihara tumbuh kembangnya di lingkungan SMA Negeri 1 Seluma. Jadi pengetahuan ini memang penting buat kita semua. Saya terkait kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada untuk bertahan hidup. Yang dasar sekali untuk bertahan hidup. Jadi kalau anak itu belum sarapan, tidak akan mampu belajar. Kalau anak itu belum dapat kebutuhan yang berikutnya tentang cinta kasih atau diterima, kurang tentang itu, maka dia nanti akan timbul hal yang aneh. Kemudian ada kebutuhan berikutnya lagi, kesenangan, ya. Kebutuhan berikutnya lagi kebebasan, dan terakhir penguasaan. Nah, apabila salah satu atau tahapan-tahapan ini ada yang tidak dipenuhi dengan diri anak kita atau dengan kita sendiri sebenarnya, itu akan menghasilkan hal-hal aneh gitu. Makanya sering kita temui ada
anak-anak yang tidak bisa diatur ya, atau anak yang suka mengganggu temannya. Nah, itu berarti kita harus menganalisis kebutuhan dasar apa yang dia inginkan. Kalau guru BK itu sangat penting lah, Bu. Dan saya yakin kalau guru BK itu mengetahui hal ini. Nah, ini penting untuk ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena terkadang untuk ilmu psikologi seperti ini akan menunjukkan keberhasilan kita mengajar di kelas. Begitu keadaannya. Saya Ibu Nur Jannah, sekarang sudah pensiun. Saya mengajar di SMA 1 Negeri Serumah. Karena menurut saya seorang guru yang bernama Ibu Hilma, selama saya bergaul dan melihat dari apa-apa yang dilakukan oleh kegiatan dari Ibu Hilma, menurut saya seorang guru yang sangat baik, kreatif, dan merupakan penggerak bagi anak-anak, seorang guru yang masih muda, yang mempunyai wawasan yang luas, sehingga bisa membawa anak-anak di jenjang yang lebih tinggi. Karena dia seorang guru yang masih muda, yang sangat berprestasi, yang sangat jarang dimiliki oleh guru-guru, karena memang tidak ada keinginan untuk meraihnya sendiri. Nah, jadi itulah menurut saya seorang ibu yang bernama Ibu Hilma yang mengajar di SMA 1 Terima, yang merupakan inspirasi bagi anak-anak untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayani, Kepala SMA Negeri 1 Suma. Sangat bangga dengan adanya grup Mira. Grup Mira artinya dengan semangat ibu sangat bersemangat, sangat memotivasi